Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi lingkungan sekitar, yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa tiga. Nah, setelah tadi kita telah berdoa, sebelum memulai pada materi, Ibu akan bertanya dulu nih, ada nggak sih dari kalian yang udah tahu tentang apa itu rambu-rambu lalu lintas? Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang rambu-rambu lalu lintas? Nah, bagaimana kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas? Apakah ada konsekuensi yang akan kita terima? Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai rambu-rambu lalu lintas, kita akan belajar bersama nih mengenai macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu terdapat 4. Ada yang berwarna kuning, yang berwarna merah, yang berwarna biru, dan berwarna hijau. Nah, masing-masing dari warna rambu-rambu tersebut itu memiliki fungsi atau arti yang berbeda, di mana warna kuning itu yang biasanya berbentuk persegi atau belah ketupat, itu biasanya berarti bahwa adalah rambu peringatan atau warning, di mana ketika kita sedang berada di jalan, biasanya tuh ada rambu arah belok kanan, berarti itu kita diarahkan untuk belok kanan atau untuk berhati-hati bahwa di depan itu ada belokan. Nah, untuk rambu yang berwarna merah itu biasanya adalah rambu larangan, di mana kita dilarang untuk berada di situasi atau di sekitar rambu-rambu tersebut. Semisal ada rambu yang berwarna merah, lingkaran merah, terus dalamnya tuh P di silang. Nah, itu berarti kita dilarang parkir di sekitar area tersebut. Kemudian untuk rambu yang berwarna biru adalah rambu perintah, di mana biasanya berbentuk tuh ada yang lingkaran dan persegi. Nah, untuk warnanya biasanya berwarna biru dan tulisannya berwarna putih. Jika ada rambu yang berwarna seperti itu, maka itu adalah perintah, seperti rambu berwarna biru dengan tulisan P berwarna putih, berarti itu kita diminta untuk parkir di area tersebut. Kemudian ada rambu yang berwarna hijau. Nah, biasanya rambu yang berwarna hijau tersebut berada di atas papan yang berada di atas itu untuk petunjuk jalan, semisal arah ke Bogor atau ke Jakarta, dan untuk memperkirakan berapa jarak tempuh, seperti itu. Nah, untuk memperdalam lagi, kita akan kegiatan membaca materi awas yang ada pada buku modul SD kelas 4. Nah, setelah tadi kita membaca tentang yang judulnya awas, sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video agar kalian bisa lebih jelas lagi nih mengenai materi tentang rambu-rambu lalu lintas. Stop. Nah, di sini kalian bisa ya untuk menyaksikan, memirsa, dan menonton tayangan video yang akan Ibu putar. Selamat menonton. Biasanya kalau rambu peringatan itu berwarna kuningnya. Oke, rambu yang pertama adalah rambu peringatan. Ya, rambu peringatan itu biasanya. Nah, gimana tadi penayangan videonya? Pasti kalian makin paham dong tentang apa itu rambu-rambu lalu lintas. Nah, kan tadi kita sudah membaca dan memirsa bacaan dan tayangan video. Nah, di sini Ibu mau kalian menjelaskan ulang. Sebelum menjelaskan ulang, kalian pasti pernah dong relate nih sama apa yang tadi ditayangin, kayak semisal kalian sedang berjalan atau bersama keluarga pergi naik mobil atau naik motor, ketemu dengan salah satu rambu-rambu lalu lintas itu. Nah, pasti nggak asing dong ya sama rambu-rambu lalu lintas itu, dan pasti sedikit tahunya kalian tentang rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, setelah
tadi membaca dan memirsa, di sini Ibu ingin kalian mengulas kembali apa yang telah kalian baca dan kalian memirsa. Nah, boleh dari kalian yang mau mengulas di depan angkat tangan. Oke, stop. Oke, bagus banget ya tadi teman kalian sudah maju ke depan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan tadi. Nah, setelah kalian mengulas, membaca, dan memirsa tadi, Ibu ada latihan soal untuk kalian, baik secara individu maupun kelompok. Boleh mau individu dulu atau kelompok dulu? Oke, mungkin untuk penilaian atau latihannya itu dilakukan secara kelompok dulu ya. Boleh dibagi, satu kelompok berisikan 4 sampai 5 anggota. Nah, udah ya, kalian udah membagi kelompok kalian yang beranggotakan 4 sampai 5 anggota. Nah, di sini Ibu ada soal latihan di mana nanti kalian dapat secara berkelompok untuk mengisikan yang kosong yang belum diisikan. Semisal ada yang ini tuh ada gambar rambu lalu lintas, kemudian ada nama tandanya dan arti tandanya. Nah, untuk di nomor 1 ini kan yang belum diisi itu ada di nama tanda. Jadi kalian secara berkelompok mendiskusikan kira-kira tanda dari rambu-rambu ini tuh apa ya. Nah, untuk nomor 2 itu kan yang sudah diisi itu di nama tanda. Jadi kalian secara berkelompok mendiskusikan mengenai arti dari tanda ini, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, setelah kalian selesai dengan latihan secara berkelompok ini, Ibu juga akan membagikan kalian latihan soal dengan cara secara individu, di mana dengan cara yang individu ini kalian hanya mengisi kalimat rumpang yang tadi sudah ada pada bacaan tentang bacaan yang berjudul Awas. Nah, di sini kalian bisa membaca kembali judul Awas ini untuk mengisi kalimat rumpang yang ini. Nah, setelah kalian selesai dengan latihan dari keduanya, udah selesai belum nih teman-teman semuanya? Oke, udah ya. Nah, di sini Ibu ingin dari kalian untuk mempresentasikan nih hasil dari apa yang telah kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Di sini Ibu akan menggunakan bantuan spinner untuk menunjuk kira-kira siapa ya yang akan maju untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Nah, di sini Ibu sudah ada spin wheel atau spinner untuk mengundi kalian. Kira-kira siapa ya dari kalian, dari kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan? Wah, ternyata kelompok 5. Boleh ya kepada teman-teman dari kelompok 5 untuk maju dan mempresentasikan hasil dari pekerjaan dan diskusinya. Oke, bagus banget ya terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tadi juga dari kelompok 5 ini secara beranggota mempresentasikan juga hasil dari latihan individunya. Nah, untuk sekarang boleh ya untuk penilaiannya atau latihannya dikumpulkan ke depan. Nah, udah semua ya, latihannya udah semua dikumpulkan ke depan. Oke. Nah, di sini siapa yang ingin menyimpulkan nih? Dari tadi tuh kita belajar tentang apa sih? Bener banget ya, dari tadi kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang bentuknya, tentang jenisnya, warnanya, dan
arti dari setiap rambu-rambu lalu lintas itu. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.